Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah bulan Juli 2025. Acara ini merupakan kerjasama Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bersama dengan komunitas guru belajar Nusantara. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Vanessa yang akan membuka dan memandu acara webinar pada hari ini hingga kurang lebih 2-3 jam ke depan. Baik Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan komunitas guru belajar Nusantara akan membawakan topik yang hangat di kalangan pendidikan di Indonesia, yaitu dari sekolah ke masa depan, kenalan sama deep learning. Topik ini lahir dari keinginan untuk menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan belajar yang lebih bermakna dan berpusat pada peserta didik. Dalam perjalanan pendidikan kita, seringkali kita terjebak dalam rutinitas penyampaian materi tanpa memberikan ruang cukup bagi murid untuk benar-benar memahami, merefleksi, dan mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan kehidupan nyata. Disinilah pentingnya pendekatan pembelajaran mendalam untuk siswa. Pembelajaran mendalam bukan sekedar menghafal, menyelesaikan tugas, tetapi juga mengajak murid untuk berpikir kritis, mengeksplorasi makna, serta membangun pemahaman yang kuat dan kontekstual. Konsep ini sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang mendorong peserta untuk
menjadi pembelajar yang sepanjang hayat mampu berpikir kreatif dan juga adaptif terhadap tantangan zaman. Sebagai guru, peran kita bukan lagi hanya sekadar penyampai informasi, tetapi fasilitator yang mampu menciptakan ruang aman untuk bertanya, berdiskusi, tanpa ada rasa takut daripada siswa. Dalam konteks ini, pembelajaran mendalam menjadi landasan penting untuk mengembangkan karakter dan juga kompetensi murid secara utuh. Baik, melalui webinar ini kita akan sama-sama belajar memahami apa itu pembelajaran mendalam bersama narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya juga untuk memberikan informasi bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis dari Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan barang kebutuhan di lingkungan pendidikan dan juga instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Produk-produk yang kami sediakan diantaranya buku teks utama kurikulum Merdeka, jenjang SD sampai dengan SMA dan juga SMK, buku pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi, lalu ada buku literasi pendidikan, buku AKM, dan kebutuhan sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan berbagai peralatan kebutuhan sekolah, seperti halnya produk digital edukatif, yaitu diantaranya Smart Library, Chromebook, alat peraga pendidikan, kit numerasi, ATK, dan lain-lain yang dapat Bapak dan Ibu guru temukan melalui platform marketplace kami yaitu Sipla Gramedia. Bapak dan Ibu guru dapat membuka website lalu ketik siplagramedia.id. Kemudian Bapak dan Ibu guru bisa berbelanja kebutuhan sekolah di Sipla Gramedia. Dan apabila menemukan kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi customer care Sipla Gramedia di 0812 9666 2940. Kemudian sesi tanya jawab interaktif akan berlangsung dari awal hingga acara selesai. Jadi apabila Bapak dan Ibu guru di pertengahan pemaparan materi ada pertanyaan yang ingin diajukan, dapat mengetikkan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat Zoom. Nanti akan dibantu bacakan ketika sesi tanya jawab interaktif seperti itu. Ataupun dapat menunggu sampai sesi tanya jawab interaktif dan Bapak dan Ibu juga dapat mengklik raise hand dan juga bertanya langsung kepada dengan narasumber. Dan juga salah satu syarat menjadi pemenang penanya terbaik adalah mengisi form evaluasi yang akan di-share di akhir acara. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan juga saya menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah. Webinar Sapa Sekolah adalah wadah yang disediakan untuk para guru dan juga praktisi di bidang pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan berbagai informasi tentang isu-isu pendidikan dan juga inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya. Acara kita terselenggara atas dukungan Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, penerbit Gramedia Edukasi, Sipla Gramedia, dan juga Gramedia Printing Group. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi, diantaranya seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di layar. Dan saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia berkolaborasi dengan komunitas guru belajar Nusantara dengan narasumber yang ahli di bidangnya untuk segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu guru untuk topik-topik di webinar Sapa Sekolah bulan-bulan berikutnya. Oke, sebelum memasuki acara utama juga saya ingin membacakan sedikit tata tertib agar webinar pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Yang pertama adalah dimohon kepada para peserta untuk dapat mute audionya selama presensi berlangsung. Jadi apabila ada pertanyaan dapat mengetikkan dulu saja pertanyaannya di kolom chat. Ketika ada sesi tanya jawab interaktif, baru Bapak dan Ibu dapat unmute untuk bertanya langsung kepada narasumber. Kemudian yang kedua, form evaluasi dan presensi untuk mendapatkan e-sertifikat akan dibagikan di akhir acara oleh tim kami. Dan juga untuk materi kali ini yaitu dari sekolah ke masa depan, kenalan sama deep learning. Dan acara hari ini akan dibawakan oleh narasumber yang berpengalaman dan aktif di dalam dunia pendidikan, yaitu Ibu Niken Emilia Faradela MPD, seorang guru bahasa Inggris yang juga dikenal sebagai fasilitator, penulis, dan juga narasumber di berbagai forum pengembangan pendidikan di Indonesia. Beliau menempuh pendidikan ahli media di bidang Teknik Telekomunikasi di Politeknik ITB Bandung pada tahun 1996, kemudian melanjutkan studi sarjana dan juga magister di bidang pendidikan bahasa Inggris di UIN Bandung pada tahun 2005 dan juga Universitas PGRI Semarang pada tahun 2020.
Kombinasi latar belakang teknik dan juga pendidikan membuat beliau memiliki pendekatan yang unik dalam dunia pengajaran, kritis, sistematis, namun tetap humanis. Sejak tahun 2010, Ibu Niken ini mengabadikan diri sebagai guru bahasa Inggris di SD Negeri Bodas Kandang Serang. Kemudian melanjutkan kiprah pengabdiannya di SMA 1 Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2012 hingga saat ini. Selain di ruang kelas, beliau juga aktif menjadi narasumber di berbagai platform pendidikan, antara lain di Temu Pendidik Nusantara yang diselenggarakan oleh Kampus Guru Cikal sejak tahun 2017, serta berbagai kegiatan obrolan guru Asia, IHT, guru Merdeka Belajar, dan pembekalan guru praktik di berbagai institusi pendidikan. Komitmen beliau terhadap pengembangan profesi guru menunjukkan eh, perannya sebagai instruktur nasional program guru calon guru penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2021 hingga 2025. Beliau juga menjadi pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 5 sampai 9 serta turut andil dalam penyusunan naskah akademik pembelajaran mendalam tahun 2025 di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tak hanya dikenal di forum luring, Ibu Niken juga aktif menulis di berbagai artikel inspiratif di berbagai media, seperti Buletin Wardah dan SKGB, serta menjadi kontributor dalam buku teknologi untuk masa depan. Saat ini, beliau juga tercatat sebagai narasumber nasional untuk tema pembelajaran mendalam yang terus digaungkan sebagai bagian dari transformasi pendidikan masa kini. Dengan semangat untuk terus belajar, berbagi, dan juga mendampingi, Ibu Niken telah menjadi inspirasi bagi banyak guru dan penggiat pendidikan, khususnya dalam membangun paradigma belajar yang lebih bermakna, relevan, dan kontekstual dalam mengikuti tantangan zaman. Baik, kita langsung saja sapa. Selamat siang, Ibu Niken. Selamat siang, Kak. Iya, selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah gitu. Apa Ibu udah siap nih Bu untuk memulai pemaparan materinya Bu? Siap. Oke. Oke, kita juga udah nggak sabar Bu untuk mendengarkan. Jadi silahkan Ibu waktunya 60 menit ke depan. Dan Bapak Ibu guru semuanya selamat mengikuti acara webinar pada hari ini. Baik, terima kasih, Kak Vanessa. Izin share screen dulu, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, baik Bapak dan Ibu, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu guru yang hebat luar biasa siang-siang begini, di mana orang-orang itu ngantuk, Bapak dan Ibu masih menyempatkan diri untuk bisa belajar bersama-sama. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya akan mulai cerita saya siang hari ini eh, dengan dua buah kisah dari guru. Jadi kita akan belajar dari Bu Rika nih. Bu Rika ini adalah seorang guru yang penuh dedikasi dan sangat terorganisir. Pagi itu ia mengajar topik sistem peredaran darah di kelas 7 dengan di kelas 8 dengan rapi dan efisien. Ia membuka pelajaran dengan menjelaskan fungsi jantung, pembuluh darah, dan komponen darah melalui diagram di papan tulis. Sambil menjelaskan, ia meminta murid mencatat poin-poin penting dari buku teks. Ia juga mengajak murid melakukan simulasi. Setelah selesai, ia memberikan latihan soal untuk menguji pemahaman. Suasana tenang, murid-murid juga tenang, dan sebagian besar berhasil menjawab soal dengan benar. Bagi Bu Rika, keberhasilan hari itu terlihat dari tingginya nilai kuis dan lengkapnya catatan di buku murid. Ia merasa lega, materi telah disampaikan dengan jelas dan semua indikator pembelajaran tercapai. Kemudian cerita yang kedua, Pak Satria. Jadi Pak Satria juga mengajar topik sistem pembuluh darah, tapi yang memulainya bukan dari buku, melainkan dari pertanyaan terbuka. Mengapa anak muda zaman sekarang lebih sering kelelahan meski tidak sedang sakit? Murid-murid diminta menuliskan pendapat awal mereka, lalu menghubungkannya dengan pengetahuan awal tentang fungsi jantung dan darah. Dari sana, Pak Satria memperkenalkan diagram sistem peredaran darah sambil memfasilitasi murid membangun pemahaman sendiri. Bagaimana oksigen disalurkan, bagaimana jantung memompa, dan apa yang bisa menghambat proses ini. Selama proses berlangsung, murid diajak menyusun peta konsep, membuat pertanyaan lanjutan, dan merancang penyelidikan kecil berdasarkan rasa ingin tahu mereka. Ibu, audionya sepertinya termute Bu.
Oke. Sudah ya, Kak? Sudah Ibu, silakan dilanjut. Maaf, maaf. Oke, baik, maaf. Eh, kita lanjutkan. Jadi, jadi Pak Satria ini selain memperkenalkan diagram sistem peredaran darah sambil memfasilitasi murid membangun pemahaman sendiri, bagaimana oksigen disalurkan, bagaimana jantung memompa, dan apa yang bisa menghambat proses ini, selama proses berlangsung, murid diajak menyusun peta konsep, membuat pertanyaan lanjutan, dan merancang penyelidikan kecil berdasarkan rasa ingin tahu mereka. Beberapa memilih mencari data tentang pola hidup teman sekelas, yang lain menelusuri kasus penyakit jantung remaja. Dari penyelidikan itu, murid lalu memutuskan sendiri untuk membuat kampanye edukasi yang ingin mereka buat, poster, video, survei, atau podcast. Di akhir pelajaran, Pak Satria tidak hanya menilai pemahaman ilmiah murid, tapi juga mengajak mereka merefleksikan apa peran tubuh ini yang sering kita abaikan, dan keputusan apa yang bisa kita ubah mulai dari hari ini. Materi inti tetap dikuasai, tapi bukan sekadar dihafal. Ia ditautkan dengan hidup, dipahami secara kritis, dan menghasilkan tindakan nyata. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang membedakan kedua guru tersebut? Dua-duanya guru yang baik, dua-duanya guru yang berdedikasi, dua-duanya juga peduli bahwa murid ini perlu untuk paham dengan pembelajaran yang mereka ajarkan. Namun, Bapak dan Ibu, tadi kita lihat Bu Guru Anita ini mempraktikkan surface learning. Surface learning itu yang seperti dilakukan Bu Anita bahwa dia mengajar, kemudian dia benar-benar concern sama apa yang harusnya murid pahami, kemudian dia ulangan dan selesai. Sementara Pak Guru Satria mempraktikkan deep learning atau pembelajaran mendalam ini. Gambarannya seperti itu. Tapi apakah Bu Anita salah? Tentu saja tidak, teman-teman. Karena Bu Anita ini juga apa yang dilakukan Bu Anita ini adalah sesuatu yang penting juga dilakukan ketika teman-teman ingin pembelajaran teman-teman lebih mendalam, maka itu adalah langkah awal dalam pembelajaran. Jadi, lakukan dulu tidak apa-apa. Mungkin di antara teman-teman, termasuk saya, ini juga tidak apa ya, tidak langsung ketika itu tidak langsung saya mempraktikkan pembelajaran mendalam ini dulu. Saya juga melakukan hal yang sama. Apalagi sebagai guru bahasa Inggris, paling gampang Bapak dan Ibu kalau misalnya saya itu drilling soal sama drilling baik soal maupun kosakata dengan anak-anak, kemudian latihan sebentar, kemudian mereka latihan berbicara juga, setelah itu ulangan atau praktik gitu. Itu terasa lebih mudah untuk seorang guru dalam merancang dan juga mempersiapkannya. Namun kemudian saya sadar bahwa itu nggak cukup gitu. Hal itu tidak cukup, tapi itu penting untuk dilakukan. Jadi ini adalah langkah awal untuk mereka memperoleh informasi baru dan untuk mengenal konsep dasar sebelum melangkah lebih jauh ke pemahaman yang lebih dalam. Nah, sementara Pak Satria tadi dia mempraktikkan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini, teman-teman, didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan. Memuliakan di sini artinya guru menghargai murid, guru mengakui potensi murid-muridnya, guru tahu bahwa murid-murid ini berbeda. Maka eh, pembelajaran ini juga akan menjadi lebih personal, teman-teman. Karena pembelajaran mendalam ini nantinya akan dikaitkan dengan kenyataan atau dunia nyatanya murid-murid. Maka kita perlu untuk tahu nih, murid-murid kita seperti apa, mereka itu satu dengan lainnya berbeda, kita harus menyajikan pembelajaran yang relevan. Jadi kita akui perbedaan ini, kita hargai, kita juga menghargai bahwa murid kita ini mengakui bahwa murid kita ini bukan tidak sama. Maka pembelajaran yang biasanya yang atau yang tadi seperti teman-teman dengarkan dari cerita Bu Anita menjadi hal yang harus kita pertimbangkan kembali. Jadi, apakah mengajar untuk semua dengan hal yang sama itu kemudian akan membuat murid-murid ini menjadi lebih belajar lebih bermakna. Nah, kemudian pendekatan memuliakan ini jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ini bukan kurikulum baru. Ini adalah pendekatan. Pendekatan pembelajaran. Kalau teman-teman dulu di kurikulum 2013 pernah kenal dengan pendekatan saintifik dengan 5M-nya. Atau juga pendekatan inquiry misalnya.
Nah, ini adalah pendekatan. Apa sih bedanya Bu Niken, pendekatan deep learning ini, pendekatan pembelajaran mendalam ini dengan yang lain? Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah melakukan seperti definisi ini semuanya. Jadi Bapak dan Ibu pun mengakui perbedaan. Bapak dan Ibu juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu juga memuliakan murid, gitu. Tapi apakah mungkin Bapak dan Ibu pun bersinggungan dengan atau beririsan dengan pembelajaran mendalam ini. Tapi kemudian Bapak dan Ibu, kehadiran pembelajaran mendalam ini yang kemudian oleh pemerintah menjadi, ayo guru-guru pakai nih. Mungkin nanti di kemudian akan ada peraturan menteri atau mungkin suratnya yang akan memperjelas ini sehingga ini akan memperkuat apa yang Bapak dan Ibu sudah lakukan. Jadi memperkuat yang tadinya misalnya Bapak dan Ibu eh, sering melakukan, saya juga sering misalnya melakukan pembelajaran berbasis project atau melakukan asesmennya autentik misalnya. Tapi semau saya karena nggak ada yang ya udah terserah kan guru boleh melakukan apa saja di kelasnya. Nah, tadinya tidak konsisten. Tadinya eh, dilakukan semaunya saja. Tapi ketika ini hadir, maka ini memperkuat apa yang Bapak dan Ibu sudah lakukan, membuatnya menjadi lebih konsisten, membuat Bapak dan Ibu menjadi lebih proaktif untuk peduli pada murid. Nah, kemudian pendekatan ini, Bapak dan Ibu, menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran. Akan lihat. Berkesadaran di sini artinya bukan sekedar Bapak dan Ibu itu di awal pembelajaran mengajak murid-murid untuk bermain dulu misalnya atau mendengarkan musik lembut dulu atau mungkin mindfulness dulu kalau teman-teman dulu pernah jadi guru penggerak. Bukan sekedar itu. Tapi berkesadaran di sini adalah di mana nanti murid-murid ini akan secara aktif belajar, mereka akan fokus, mereka akan sadar sepenuhnya terhadap proses berpikirnya mereka, dan mereka juga akan hadir seutuhnya di ruangan atau di pembelajarannya Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana berkesadaran ini bisa muncul? Bapak dan Ibu, ketika anak ini tahu dia mau apa, ketika anak ini tahu kenapa dia belajar materi tersebut, maka dia mungkin akan lebih hadir di kelasnya Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu, salah satu hal yang bisa Bapak dan Ibu lakukan agar berkesadaran ini muncul, Bapak dan Ibu bisa memulainya dengan bersama-sama dengan murid untuk bicara tujuan. Bicara tujuan loh Bapak dan Ibu bersama-sama murid, bukan Bapak dan Ibu membacakan tujuan pembelajaran saja. Misalnya, anak-anak ini loh tujuan pembelajaran kita hari ini memahami persamaan linear, bisa mengerjakan soal-soal persamaan linear. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu masuk ke pembelajarannya. Tidak seperti itu membicarakan tentang tujuan itu. Tapi Bapak dan Ibu berdiskusi sampai anak ini memang benar-benar tahu itu tujuan pembelajarannya, sampai anak-anak menjadi tahu bahwa nanti pembelajaran ini ketika sudah selesai, ketika tujuan pembelajaran sudah dicapai, ada yang mereka bisa eh, dapatkan bahwa pembelajaran ini berguna untuk mereka. Kenapa mereka belajar ini? Mereka tahu. Tidak seperti saya pernah ditanya oleh murid saya, Bapak dan Ibu, di malam-malam sekali. Artinya murid ini begitu inginnya bertanya sampai tidak bisa menunggu besok pagi hanya untuk menanyakan bahwa kenapa Bu saya harus belajar trigonometri. Saya ini nggak butuh trigonometri ketika saya sudah lulus nanti. Saya mau bantu bapak saya untuk jualan mobil. Bapak saya punya dealer. Boleh nggak kalau sekarang saya tidak belajar trigonometri? Sebagai guru walinya saat itu saya tentu saja tidak bisa berkata tidak boleh atau boleh. Dua-duanya akan menjadi bumerang Bapak dan Ibu karena masa memperbolehkan murid untuk tidak belajar. Tuh. Tapi ketika saya bilang tidak boleh pun dia punya alasan untuk tidak belajar. Tuh. Akhirnya seandainya Bapak dan Ibu kita kita membayangkan seandainya guru matematika anak ini saat itu menerangkan kenapa dia belajar trigonometri. Buat apa trigonometri ini? Aplikasinya apa di kehidupan praktisnya dia?
yang dihubungkan dengan kenyataannya dia, mungkin dia tidak akan pernah bertanya ini. Mungkin dia akan tetap berpikir, oh sekarang ini tetap berguna nih. Kalaupun saya jadi dealer mobil, nanti saya bisa pakai ini untuk ngukur, misalnya mengukur truk, misalnya diajakin untuk ngukur truk. Misalnya dia di jalan ketika itu ada truk yang ingin dia beli, misal, tapi dia nggak bawa ukurannya, dia mau cerita sama bapaknya ukurannya berapa dan sebagainya, dia nggak bisa ngukur, akhirnya dia bisa pakai trigonometri itu untuk ngukur, mungkin dia merasa ini relevan juga untuk dirinya. Dan pertanyaan itu nggak akan muncul. Dan dia alih-alih males belajar trigonometri itu di kelas, dia akan eh, hadir di sana untuk, oh iya, ini ada gunanya untuk saya. Saya tahu kenapa saya harus belajar ini. Jadi saya mau belajar. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu sudah sampai di tahap itu bersama murid-murid, sudah membahas tentang tujuan atau bahkan bersama-sama eh, merumuskan tujuan, kemudian anak-anak ini jadi tahu bagaimana dia bisa mencapai tujuan itu. Ini luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Karena pembelajaran mendalam juga salah satu peran guru yang hadir di pembelajaran mendalam ini adalah salah satunya kolaborator. Kolaborator ini bukan hanya kolaborasi dengan orang lain lingkungan sekitar, tapi juga dengan murid Bapak dan Ibu. Jadikan murid sebagai mitra. Ketika Bapak dan Ibu membicarakan tentang tujuan ini, merumuskan tujuan ini, jadikan murid mitra, percaya sama murid, beri kepercayaan pada mereka untuk bisa merancang pembelajarannya mereka sendiri. Ketika mereka sudah tahu tujuan pembelajaran, mereka akan, oh, berarti kalau saya tujuannya mau ke sana, boleh tidak, Bu, saya belajarnya pakai cara ini? Atau berarti saya harus wawancara orang itu dong buat biar saya dapat pemahaman ini. Nah, dia tahu strategi belajarnya sendiri untuk mengkonstruk pemahamannya sendiri. Ketika dia melakukan itu, bayangkan Bapak dan Ibu, dia akan aktif sendiri. Dia akan eh, mencari cara untuk mencapai tujuannya sendiri. Jadi, eh, ini yang akan membentuk kesadaran di kelas Bapak dan Ibu. Anak-anak jadi akan ada merasa hadir sepenuhnya. Tidak ada lagi yang merasa ini nggak penting, saya mau ngikut aja deh, udah yang penting saya dapat nilai seadanya. Tidak ada lagi yang seperti itu karena dia tahu bahwa pembelajaran ini, dia kenapa belajar ini, apa gunanya pembelajaran ini untuknya, dia tahu. Dan dia harus ngapain, dia tahu. Gitu. Nah, inilah mindful. Nah, kemudian pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna atau meaningful ini, teman-teman, adalah pembelajaran yang relevan. Relevan dengan kehidupan murid. Gitu. Jadi, eh, bisa dimulai dari hal yang terdekat dari murid saja. Pembelajaran mendalam itu tidak perlu mewah, tidak perlu proyek yang besar. Coba dari yang mulai yang terdekat dengan konteksnya dengan murid saja. Misalnya dengan uang jajan, kaitkan dengan kebutuhannya murid terhadap uang jajan, misalnya kalau anak kecil belajar penjumlahan, atau misalnya dengan lingkungan di sekeliling mereka, sekolahnya, atau mungkin dengan rumahnya. Tapi relevan ini juga eh, karena pembelajaran mendalam ini juga salah satu tujuannya untuk mewujudkan dimensi profil, teman-teman, dan di sana ada kewargaan, berarti ketika kita bicara tentang relevan nih, misalnya nih kita bicara tentang erosi atau misalnya salju yang mencair. Terus ada yang bilang kok salju kan nggak relevan. Indonesia kan nggak ada musim salju. Nah, itu memang ketika kita bicara tentang relevan ini, teman-teman, kita cari bermaknanya ya. Jadi memang di sini tidak ada salju. Tapi kalau teman-teman ingat, ada satu dimensi profil yang namanya kewargaan. Kewargaan ini akan em, apa ya? Kita ingin mewujudkan bahwa anak-anak ini juga sadar bahwa mereka selain sebagai warga negara Indonesia, mereka juga sebagai warga negara global, sebagai warga yang dunia dunia ini, warga negara yang global. Artinya mereka juga perlu paham isu-isu yang terkait dengan dunia kita ini. Nah, jadi ketika kita membahas
es yang mencair, nanti kita kaitkan dengan apa yang ada di sekeliling mereka, apa yang bisa mereka lakukan. Karena kalau es di sana mencair, kita juga di sini kena dampaknya. Itu jadi walaupun itu dunia, tapi kita di sini pun merasakan. Itulah jadinya yang nantinya nyambung ke kewargaan tadi. Nah, bermakna juga teman-teman bisa mengaitkannya. Sebenarnya ini nyambung dengan berkesadaran tadi ya, teman-teman. Satu kesatuan jadi bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Walaupun teman-teman hanya boleh untuk tidak menuliskan semuanya di dalam RPP teman-teman, tapi kalau teman-teman sadarin, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ini nanti akan jadi satu kesatuan utuh di pembelajarannya teman-teman. Kalau teman-teman memang benar-benar menerapkan pembelajaran mendalam ini. Nah, contohnya nih, ketika menggembirakan nih, saya cerita dulu tentang menggembirakan. Menggembirakan ini bukan berkaitan dengan hanya sekedar bersenang-senang saja di kelas atau bernyanyi-nyanyi atau ice breaking misalnya. Tidak seperti itu. Atau misalnya kalau pembelajaran bahasa Inggris itu pakai permainan gitu. Tidak sekedar itu. Itu adalah salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan enak untuk belajar. Tapi menggembirakan di sini yang dimaksud dalam prinsip pembelajaran mendalam adalah di mana ketika anak-anak ini berhasil menyelesaikan tantangan, di mana ketika anak-anak ini gembira ketika mereka bisa memberikan solusi atau berkontribusi untuk lingkungannya. Kegembiraan itu muncul dari keberhasilan karena hasil proses belajar yang mungkin tadinya ada gagal, kemudian mereka coba lagi, gagal, coba lagi, kemudian di akhirnya mereka berhasil. Gembira ini yang muncul, rasa bahagia, rasa haru karena berhasil menyelesaikan tantangan. Nah, ini teman-teman nyambung. Misalnya nih, ketika menyelesaikan tantangan, artinya anak-anak ini sedang menyelesaikan satu solusi. Artinya ketika mereka sedang melakukan hal ini, pembelajaran mereka itu diawali oleh pembelajaran yang bermakna. Nggak mungkin anak-anak ini akan berpikir solusi ya, atau berpikir kritis, atau berusaha untuk menyelesaikan tantangan, atau berusaha untuk memberikan kontribusi. Kalau proses belajar mereka nggak bermakna, pasti kita sudah bareng-bareng sama murid ini untuk merancang pembelajarannya bermakna. Apakah mereka melihat dulu sampah, misalnya, kemudian mereka berpikir kok sampah banyak ya di sini, apa nih yang bisa kita lakukan? Terus kemudian mereka berpikir, kaitkan dengan pembelajarannya mereka, muncul pikiran-pikiran kritis. Akhirnya anak-anak berpikiran ingin berbuat sesuatu. Ketika berbuat sesuatu itu selesai, gembira. Nyambung dengan bermakna. Ketika ada tantangan yang harus diselesaikan, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, ketika eh, mereka aktif, ketika mereka tahu dan sadar betul mereka belajar untuk apa, maka berkesadaran pun muncul. Jadi ini tuh sesuatu yang sebenarnya satu kesatuan kalau kita memang menyajikan pembelajaran kita, pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Gitu. Nah, maka pelajaran pendekatan mendalam ini tidak bisa hanya dilakukan hanya sekedar kita mendampingi anak-anak ini untuk mengolah pikir saja. Gitu. Jadi ini juga harus holistik, teman-teman. Semuanya utuh menyeluruh melalui olah pikir kita em, kita mendampingi anak-anak ini untuk mengasah, mengolah pikirnya mereka sehingga mereka bisa berpikir kritis, sehingga mereka bisa kreatif, inovatif. Tapi tidak hanya itu, mereka juga kita dampingi, mereka juga kita tuntun untuk bisa mengolah hati, untuk bisa mengolah rasa dan juga untuk bisa mengolah raga. Olahraga di sini juga pun tidak hanya sekadar olahraga yang Bapak dan Ibu kenal dalam penjas orkes misalnya yang misalnya bola basket, lari dan sebagainya. Tidak, olahraga di sini juga bisa termasuk anak-anak ini bergotong royong membersihkan halaman sekolah, membersihkan kelas, merapikan buku dan sebagainya. Hal-hal yang dilakukan secara kinestetik yang juga Bapak dan Ibu tuntun agar yang dilakukan adalah yang baik-baik. Makanya di olahraganya agar yang dilakukan ini yang baik-baik secara holistik dan terpadu. Jadi satu kesatuan. Nggak bisa cuman kalau pendekatan memuliakan itu misalnya teman-teman hanya tujuan pembelajarannya itu
Anak-anak memahami tentang penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak bisa menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dengan baik. Sudah seperti itu, olah pikir saja nggak bisa, teman-teman. Teman-teman harus set satu tujuan esensial di mana semuanya ini dipakai. Di mana anak-anak nanti tumbuh empatinya, di mana nanti anak-anak ini tumbuh rasa eh, keindahannya atau nilai-nilai karakternya muncul gitu. Dan anak-anak ini juga melakukan sesuatu yang baik-baik. Jadi nggak bisa hanya sekedar pemahaman yang setelah itu teman-teman ulangan gitu. Itu nah, itu yang sekarang ini seringkali menjadi hal yang miskonsepsi ketika merasa kita merasa bahwa eh, RPP kita sudah bagus, anak-anak aktif, mereka praktik, kemudian kita anggap bahwa itu sudah mendalam. Nah, ini juga perlu dikaji ulang. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kita mengetahui bahwa pembelajaran kita sudah mendalam. Nah, eh, Nah, ini ya, teman-teman tadi yang apa yang kita lakukan itu dengan proses dengan prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dengan secara utuh, olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga ini demi mewujudkan 8 profil lulusan. Jadi ada karakter yang ingin kita munculkan, bukan sekedar ilmu atau bukan sekedar proyek atau produk yang ingin kita munculkan, tapi kita harus ingat proses pembelajaran kita ini kita lakukan untuk membentuk karakter-karakter yang ada di 8 dimensi profil lulusan tadi. Jadi, ketika teman-teman merasa pembelajaran teman-teman sudah mendalam, coba cek apakah ada yang tumbuh di dalam diri anak-anak ini setelah terakhir. Kita juga guru perlu refleksi. Apakah anak bisa berpikir kritis dari proses belajar ini? Ada proses untuk berpikir kritis. Apakah di prosesnya ini anak-anak belajar komunikasi? Apakah di prosesnya ini anak-anak belajar mandiri? Walaupun misalnya teman-teman tidak harus 8-8-nya ada, tapi setidaknya ketika anak kita bisa melihat nih, oh gara-gara pembelajaran kita, anak-anak menjadi berpikir kritis dan mandiri. Oh, gara-gara pembelajaran kemarin nih anak kreativitas anak-anak muncul. Oh, gara-gara pembelajaran kemarin, anak-anak jadi pintar ngomong, jadi pintar presentasi. Mereka jadi bisa mengajak orang untuk melakukan sesuatu, berkampanye. Nah, ada yang muncul, ini yang teman-teman harus perhatikan. Bukan sekedar, oh, gara-gara pembelajaran saya, maka anak-anak jadi paham tentang peredaran darah, misalnya tadi yang ceritanya Bu Nadia tadi. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar itu. Kalau sekedar paham peredaran darah, ulangannya pun mungkin cukup dengan ujian tertulis ABCD multiple choice. Tapi ingat lagi teman-teman bahwa ini kita lakukan demi untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan tadi. Nah, PM ini penting dibutuhkan kenapa? Ya, teman-teman tahu sendiri, sekarang dunia itu berubah dengan cepat. 10 tahun lagi, tahun lalu, kita nggak pernah tahu bahwa murid-murid kita hari ini bisa menyelesaikan PR-PR kita mempergunakan AI. Kita nggak pernah tahu 10 tahun yang lalu bahwa hari ini kita bisa buat lagu hanya dengan memasukkan kata-kata dan dengan prompt yang sesuai saja. Gak pernah bisa diprediksi akan ada apa lagi di 10 tahun mendatang. Akankah anak-anak kita menjadi anak-anak yang adaptif? Akankah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bisa berpikir kritis untuk bisa menyaring informasi-informasi, untuk bisa bijak dalam mempergunakan teknologi? Akankah anak-anak kita di masa depan nanti anak-anak yang mandiri, yang solutif, yang bisa berkontribusi, yang bisa menjadi kreator, atau dia hanya akan menjadi anak-anak yang sekedar bisa memasukkan jawaban ke dalam AI, setelah itu mereka menunggu, atau ketika dia ada masalah dia hanya bisa menunggu orang untuk membantu dia. Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia hanya bisa menunggu orang memberikan sesuatu pada dia. Kan kita tidak mau hal itu terjadi. Nah, karena itu, maka kehadiran pembelajaran mendalam menjadi penting. Karena kita yang kita butuhkan nanti ini karakter yang tadi kita sedang usahakan untuk ada di anak-anak ini. Jadi Bu, kalau hafalan Bapak dan Ibu, kalau hanya pemahaman tentang peredaran darah, mungkin 10 tahun lagi anak-anak ini lupa.
Jangankan 10 tahun lagi. Kalau dia hanya menghafal hari ini untuk ujian, besok pun dia mungkin sudah lupa sebagian besar apa yang dihafalkannya. Jadi karena dunia berubah cepat, tantangan juga semakin besar. Kita ingin anak-anak kita itu di masa depan itu yang seperti apa. Nah, pembelajaran kita pun harusnya dimulai dari sekarang agar anak-anak ini nanti bisa menjadi penguasa masa depan. Nah, kemajuan teknologi, isu lingkungan, ketimpangan sosial, ekonomi, ini juga menuntut keterampilan yang lebih dari sekedar hafalan, teman-teman. Seperti yang saya tadi bilang, hafalan itu nggak akan bertahan lama. Tapi ketika teman-teman mengaitkan dengan kemampuan anak-anak untuk berpikir kritis, untuk mencari solusi dan sebagainya, mungkin dia memiliki bekal untuk terbiasa berpikir kritis, untuk terbiasa memecahkan persoalan, sehingga eh, kehidupannya menjadi lebih adaptif, dia bisa bertahan hidup. Ini juga kalau teman-teman main ke Pekalongan kemarin ketika TPA Degayu ditutup, itu Pekalongan seperti kota sampah, teman-teman. Kita nggak tahu apa yang harus dilakukan karena kita tidak terbiasa untuk memecahkan persoalan, apalagi berkaitan dengan sampah. Anak-anak juga tidak terbiasa untuk memilah-milah sampah. Anak-anak tidak terbiasa untuk menyimpan dan apa ya, tidak nyampah atau misalnya zero waste itu tidak pernah diajarkan sehingga yang terjadi kebingungan ini sampah harus diapakan ketika TPA ini ditutup. Untung sekarang tutupnya sebentar. Mereka bisa lagi. Tapi coba teman-teman bayangkan 10 tahun lagi. Kalau memang udah semakin penuh, kalau tidak juga dilakukan apapun. Bukan hanya TPA Degayu mungkin yang ditutup. Bisa jadi TPA-TPA di seluruh Indonesia. Jadi eh, ketika anak-anak ini diajarkan, oh kalau mengolah sampah itu seperti ini, bagaimana cara memperlakukan sampah, mungkin mereka akan bisa setidaknya di rumahnya sendiri, mengurus sampah di rumahnya sendiri. Nah, itulah kehadiran pembelajaran mendalam akhirnya menjadi relevan. Pembelajaran mendalam juga tidak hanya fokus pada pemahaman konsep, tapi juga mengajak siswa menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang menjadi kunci, ya, teman-teman. Jadi, saya ini dari kemarin sudah melihat RPP-RPP yang disebar oleh sebanyak, entah itu dari Bapak Ibu guru, hasil IHT, dan sebagainya. Tapi, saya sedikit sekali ya melihat bahwa itu sudah berkaitan dengan kehidupan nyata ketika ini contoh-contoh yang yang kemudian menjadi miskonsepsi teman-teman. Ketika teman-teman misalnya mengajarkan anak-anak trigonometri, kemudian teman-teman mengatakan bahwa, nah ini trigonometri ini bisa untuk mengukur rumah, pohon tanpa ukuran loh. Yuk kita coba. Akhirnya anak-anak mencoba di halaman itu mengukur apapun yang mereka lihat dan ingin ukur. Kemudian mengatakan bahwa pembelajarannya sudah mendalam. Apakah yang seperti itu yang dikaitkan dengan kehidupan nyata? Itu belum, teman-teman. Kalau teman-teman melakukan itu, anak-anak disuruh mengukur, hanya disuruh mengukur, mematuhi instruksi dari gurunya. Kemudian mereka hanya mengukur, itu masih di tahap pemahaman berarti. Pemahamannya dengan mempergunakan eh, eh, pemahaman yang aplikatif itu kan ada materi yang esensial, ada materi yang aplikatif. Nah, itu juga ini perlu diperhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa hal itu sudah masuk ke mengaplikasi. Padahal yang kita lakukan kalau masih di tahap itu, dia masih ada di tahap memahami. Kenapa? Coba teman-teman balikan lagi. Tadi tujuan kita adalah ingin anak berpikir kritis, ingin anak mandiri dan sebagainya. Apakah sudah ada tumbuh? Apakah sedang diusahakan untuk tumbuh di prosesnya? Nah, ini yang harus selalu teman-teman refleksikan kembali. Kemudian juga PM memastikan bahwa murid tidak hanya siap untuk bekerja, tetapi juga mampu menciptakan solusi dan menjadi pemimpin masa depan yang membawa dampak positif bagi komunitas mereka. Nah, jelas kalau seperti ini sih eh, eh, itu ya yang kita inginkan menjadi pemimpin masa depan. Artinya kita tidak cukup lagi sekedar melakukan menerangkan dengan enak,
kemudian anak-anak dibantu, ayo latihan soal yang banyak, setelah itu ulangan. Jadi ini nggak cukup. Hanya ada di tatar memahami seperti itu, bulan depannya juga mereka lupa. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. Ini tadi sudah. Nah, ini adalah kerangka yang dikenalkan oleh kerangka yang diperkenalkan oleh tim dari kementerian ketika kami menyusun naskah akademik pembelajaran mendalam. Nah, jadi ini nanti yang harus teman-teman perhatikan nanti ini yang harus ada di kegiatan pembelajarannya teman-teman di kelas. Jadi, ketika kita menerapkan pembelajaran mendalam, tujuan kita ini adalah mewujudkan 8 dimensi profil lulusan ini. Ini sama dengan sebenarnya sama saja dengan eh, profil pelajar Pancasila, hanya saja yang tadinya kebinekaan global diganti dengan kewargaan. Kemudian yang tadinya hanya gotong royong dipecah menjadi dua, yaitu menjadi kolaborasi dan komunikasi. Karena katanya ketika itu disebutkan bahwa sebenarnya di gotong royong ini selain mereka daripada hanya melakukan gotong royong, mereka juga sebenarnya butuh komunikasi nih pada saat itu. Terus mereka juga berkolaborasi untuk melakukannya. Maka agar ini memang benar-benar bisa diwujudkan, anak-anak ini butuh untuk belajar komunikasi dan butuh untuk berkolaborasi dalam rangka melakukan gotong royong, maka dipisah sendiri-sendiri. Kemudian ada kesehatan, ditambahkan kesehatan di sana untuk agar anak-anak ini bisa memiliki kesehatan yang seimbang antara kesehatan fisik dan mental. Karena Bapak dan Ibu tahu sendiri, dewasa ini sudah banyak sekali anak-anak yang tidak aware terhadap kesehatannya sendiri, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Maka yang tadinya kesehatan ini mungkin hanya dipelajari penjas orkes, hanya menjadi tujuan akhir dari pembelajaran tersebut, sekarang kesehatan harus ada di semua mapel. Bapak dan Ibu harus juga menjadikan kesehatan ini sebagai tujuan pembelajarannya Bapak dan Ibu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pembelajaran yang memiliki prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan tadi. Caranya dengan memberikan pengalaman belajar yang memahami, dengan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nanti kita akan lihat satu-satu. Yang kemudian yang juga harus ada ketika teman-teman menerapkan pengalaman belajar ini adalah praktik pedagogis yang teman-teman pilih, kemudian lingkungan pembelajaran yang teman-teman berusaha untuk ciptakan agar anak-anak ini merasa nyaman, aman, kemudian teman-teman pakai memanfaatkan digital dan juga bermitra dengan lingkungan, dengan orang tua, dengan murid, dengan sesama guru agar pembelajaran menjadi lebih mendalam. Kita akan lihat, coba untuk lihat satu-satu. Ini tadi dimensi profil ya teman-teman. Dimensi profil lulusan ini gunanya agar tadi sebagai panduan kompetensi lulusan, acuan merancang pembelajaran. Jadi tidak sekedar ketika teman-teman tujuan pembelajaran teman-teman hanya di tahap pemahaman, memahami, mengidentifikasi, itu berarti nanti teman-teman ulangan saja bisa. Anak-anak ini hanya diolah pikirnya saja. Mereka hanya akan latihan, latihan soal, kemudian yang ditanya pun mungkin kisi-kisi gitu. Tapi ketika teman-teman memasukkan, oh saya ingin anak-anak saya juga bisa berpikir kritis, maka teman-teman akan merancang pembelajaran yang membuat anak-anak ini berpikir kritis. Saya ingin anak-anak mandiri. Ya, tentu rancangan pembelajarannya juga akan mengarah ke sana. Nah, ini jadi menjadi acuan. Kemudian menghubungkan dengan dunia nyata. Ketika teman-teman ingin murid-murid itu berpikir kritis, maka akhirnya teman-teman pakai apa ya? Masalah masalah lingkungan mungkin. Tuh. Atau masalah ekonomi mungkin. Atau uang jajannya anak-anak mungkin yang dibawa ke kelas. Tuh. Yang akan membuat mereka ini secara kritis melakukan sesuatu secara kritis mencari solusi dan juga untuk mengukur keberhasilan sudah sejak ketika anak sudah terlihat bisa berpikir kritis artinya Bapak dan Ibu sudah berhasil kan pembelajarannya. Tuh. Nah, ini tadi prinsipnya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan sudah saya eh, terangkan ya Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sini saja.
Nah, bermakna juga sudah. Nah, ini pengalaman belajarnya. Ini pengalaman belajar ini adalah yang teman-teman harus harus lalui semuanya kalau teman-teman ingin pembelajaran menjadi lebih mendalam. Dari mulai tahap memahami. Di memahami ini yang diajarkan apa? Pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Jadi bukan hanya pengetahuan esensialnya saja yang materinya saja, Bapak dan Ibu. Itu pengetahuan aplikatif pun perlu. Contohnya misalnya ketika Bapak dan Ibu mau mengajarkan tentang membuat kue misalnya nih. Ini loh resepnya anak-anak di pembuatan kue ini bahan-bahannya ini, kemudian resepnya ini, kemudian cara-caranya seperti ini. Itu pengetahuan esensial. Ini dianalogikan. Kemudian pengetahuan aplikatifnya apa? Pengetahuan aplikatif itu ketika, ayo kita coba yuk bakar seperti apa, ayo kita coba aduk. Nah, Bapak dan Ibu mengamati anak-anak belajar mengaduk, anak-anak belajar membakar, anak-anak belajar untuk menimbang agar kuehnya menjadi sempurna. Itu pengetahuan aplikatif. Berbeda dengan mengaplikasikan nanti, teman-teman. Jadi ini yang seringkali ketika di RPP itu saya baca, oh ternyata teman-teman ketika menuliskan mengaplikasi masih berada di tahap memahami tapi sedang mengajarkan pengetahuan aplikatif. Ini jangan sampai tertukar. Mengaplikasikannya bagaimana? Kaitkan dengan kehidupan nyata anak-anak, teman-teman. Contohnya, ajak anak-anak untuk lihat sekelilingnya. Misalnya, ternyata ada anak-anak yang stunting, ada di rumah sebelah ada anak yang misalnya ibunya tidak sanggup untuk membelikan makanan bergizi, misalnya di tetangga sekolah sebelahnya. Terus anak-anak ini diajak untuk gimana caranya untuk menolong mereka. Eh, Mulai dari situ, dari pertanyaan-pertanyaan. Oh, saya mau buat kue yang nilai gizinya bagus, yang nantinya saya akan bagikan untuk mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan setidaknya makanan yang bergizi di hari itu. Nah, ini anak-anak diajar untuk memecahkan masalah, untuk memberikan solusi. Oh, nanti si eh, resepnya ini yang sudah saya tambahkan eh, gizi-gizi yang banyak, saya akan share agar orang-orang juga mau membantu. Saya akan share, saya akan buat agar videonya bagus, kemudian saya akan beri ajakan untuk ayo bantu anak-anak stunting. Nah, ini mereka berpikir kritis untuk mencari solusi, untuk berkontribusi, baru itu mengaplikasi teman-teman. Tuh, jadi pendalaman pengetahuan, bukan sekedar hanya praktik. Kalau hanya praktik berarti masih ada di tatar pengetahuan yang aplikatif. Ini eh, kadang kita lupa ketika kita buat RPP itu kita hanya berpikirnya oh ini anak melakukan sesuatu berarti mengaplikasikan yang sudah diajarkan ibu gurunya, tapi tidak pernah balik lagi ke konsep ini pengalaman belajar ini. Nih, kalau teman-teman mau lebih jelas, ini yang dibuat oleh tim kementerian, teman-teman pahami karakteristik di saat memahami. Ketika memahami itu, murid menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Misalnya, eh, pengetahuan yang sebelumnya itu anak-anak belajar apa, kemudian kaitkan dengan pembelajaran yang sekarang. Stimulasi proses berpikir. Terus Bapak dan Ibu menstimulasinya bisa dengan pertanyaan pemantik, bisa dengan anak ajak ke lingkungan, kemudian menghubungkan dengan konteks nyata. Nah, ini memahami yang bahkan di tahap memahami pun Bapak dan Ibu sudah mengajak anak-anak untuk menghubungkan dengan konteks nyata si pemahamannya ini. Jadi ilmu yang sudah Bapak dan Ibu berikan di pemahaman tadi, pakainya di mana? Nanti dibahas di sana. Walaupun belum mengaplikasikan, tapi si anak tahu bahwa pemahaman ini bisa dipakai di sini. Dia bisa menghubungkan materi-materi yang sudah dipelajarinya dengan konteks nyata gitu. Atau dibantu oleh Bapak dan Ibu gurunya untuk menghubungkannya dengan konteks nyata. Tuh. Nah, ini di memahami saja sudah seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian kita lihat di mengaplikasi. Nah, ini tadi yang saya bilang.
hati-hati teman-teman di mengaplikasi, jangan cuman berpikir bahwa praktik, anak-anak sudah praktik artinya dia sudah mengaplikasi. Kita kembalikan lagi, di mengaplikasi ini, nah ada satu karakteristik paling bawah yaitu berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Nah, mengembangkan pemahaman dan eksplorasi lebih lanjut, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata, menerapkan pengalaman, pengetahuan ke dalam situasi nyata. Situasi nyata, teman-teman. Kuncinya lagi situasi nyata. Kalau ini belum teman-teman lakukan ketika melihat, ketika teman-teman dapat nih nanti share-sharean RPP, teman-teman perhatikan baik-baik jangan sampai teman-teman ikut-ikutan memakai RPP itu padahal kurang tepat gitu. Jadi perhatikan di tahap mengaplikasi, lihat apakah di tahap itu sudah muncul karakteristik membuat anak untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Apakah sudah mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut? Apakah sudah menerapkan si pengetahuan yang tadi di tahap memahami itu ke dalam situasi nyata? Jika ini belum terlihat, maka teman-teman jangan-jangan di tahap mengaplikasi itu baru tahap memahami yang sedang pembelajaran di materi aplikatif. Ini yang juga teman-teman, jadi ketika dapat RPP itu teman-teman harus benar-benar selektif ya. Jangan asal dapat RPP kemudian adopsi, ganti nama, bahkan teman-teman lakukan di kelas gitu. Jadi hati-hati, teman-teman kaji kembali, analisis, yuk kita jadikan pelajaran, kita sesuaikan, cocokkan kembali ke dalam konsep yang benarnya. Nah, kemudian di tahap merefleksi, ini adalah meregulasi diri. Jadi, merefleksi di tahap pengalaman belajar yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini beda dengan merefleksi di tahap ketika teman-teman sedang merefleksi di akhir pembelajaran yang hanya sekedar anak-anak apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, kamu ke depannya mau bagaimana nih belajarnya, apa yang perlu diperbaiki nih. Itu itu tidak se hanya seperti itu. Karakteristik di tahap merefleksi ini lebih ke memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Jadi ketika anak misalnya sudah melakukan tahap memahami dan mengaplikasi, dia pasti menghasilkan solusi tuh di tahap mengaplikasi. Mungkin ada produk yang dihasilkan, mungkin ada laporan yang tentang kegiatannya dia berkampanye dan sebagainya. Nah, ini ketika dia di tahap itu dia akan berefleksi. Kemarin ini saya kurang tepat nih di sininya. Berarti nanti lagi saya harus menyelesaikan ini agar dia menjadi lebih sempurna. Nah, ini tahap ini ada memotivasi diri sendiri nih anak ini karena dia ingin si yang dilakukan ketika di tahap mengaplikasi ini lebih sempurna lagi. Ada tindak lanjutnya. Itu apa nih yang harus saya lakukan agar solusi ini bisa lebih berguna lagi. Itu juga hal-hal yang memotivasi diri sendiri. Dan yang paling penting di tahap ini adalah meregulasi kemampuan metakognisi, teman-teman. Jadi anak bisa meregulasi dirinya sendiri. Dia tahu harus ngapain ketika dia misalnya gagal di sini, dia tahu oh saya kalau gagal di sini berarti saya akan coba yang ini. Dia dia bisa, dia tahu dirinya harus ngapain gitu. Jadi bisa meregulasi diri. Ini lebih dalam daripada sekadar refleksi yang di akhir pembelajaran itu. Dan di tahap ini teman-teman harus lihat nih. Kalau teman-teman masih bingung ketika ini sudah dalam belum ya tahap mengaplikasi saya, teman-teman balik lagi ke sini. Masih boleh pakai taksonomi belum, teman-teman? Bukan berarti ketika pembelajaran mendalam itu digaung-gaungkan pakai taksonomi solo, lantas taksonomi belum tidak boleh dipakai, tidak. Teman-teman masih boleh pakai taksonomi belum, silahkan. Untuk apa? Untuk merancang aktivitas pembelajarannya teman-teman. Taksonomi solonya dipakai untuk teman-teman mengakses atau menilai sudah sejauh mana sih pemahaman murid saya. Itu sudah dalamkah atau belum? Nah, ketika misalnya di tahap mengaplikasi teman-teman itu hanya sekedar praktek simulasi peredaran darah, jadi anak-anak di lapangan kumpul, kemudian mereka menjadi darah, itu temannya yang lain menjadi jantung dan sebagainya. Itu apakah sudah sampai di mana nih diukurnya? Coba. eh,
Jadi kalau tahap em, unistruktural ini anak-anak masih mengingat dia hanya bisa satu satu saja misalnya pengetahuannya. Kalau multistruktural dia sudah bisa mempraktekkan beberapa skill loh. Praktek beberapa skill aja masih di tahap memahami loh teman-teman. Jadi jangan sampai eh, terdistract sama ini multistruktural ini. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa oh anak-anak sudah praktik loh, padahal masih di tahap multistruktural, dia bisa perform several skills. Itu masih multistruktural. Lalu bagaimana di tahap mengaplikasi? Itu kalau di taksonominya relasional, kalau di taksonomi belum dia sudah bisa menganalisis dan menerapkan, menghubungkan ide-ide tadi buat kue dengan ide bahwa dia ada anak stunting. Kemudian juga dia punya pengetahuan tentang gizi, bahwa makanan bergizi itu yang mana saja. Wortel gizinya apa? Bisa nggak dikombinasikan dengan kue tadi? Itu dia sudah menghubungkan ide-ide. Kalau di tahap hanya belajar multistruktural, dia bisa praktek bikin kue tuh. Tapi hanya sekedar mengikuti resep. Dia sudah bisa membakar several skill, dia sudah bisa mengukur, menimbang dan sebagainya sudah, tapi masih di tahap memahami. Menghubungkan ide-ide itu seperti tadi, ada gizi, pengetahuan tentang gizi, ada anak stunting, ada resep kue, dia gabungkan, dia hubungkan, dia buat sesuatu yang bisa memecahkan menjadi solusi bagi suatu permasalahan yang bisa dipakai untuk berkontribusi. Nah, artinya ketika anak ini sudah bisa di tahap itu, dia sudah berada di tahap mengaplikasi. Nah, ini semoga agak lebih jelas ya teman-teman bedanya dengan sekadar praktik yang Bapak dan Ibunya suruh, sekadar mensimulasikan mensimulasikan apa ya teori gitu. Simulasi itu boleh akan menjadi mendalam, tapi nanti dilihat lagi, balik lagi ke sini. Apakah ketika di simulasi ini anak sudah menerapkan, dihubungkan dengan kondisi nyata, atau dan anak sudah menghubungkan ide-ide, sudah muncul critical thinkingnya. Tadi kan cirinya karakteristik mengaplikasi itu, anak bisa berpikir kritis. Nah, ketika itu sudah dari simulasi Bapak dan Ibu itu muncul, baru kita bisa bilang, oh iya ini benar mengaplikasi. Simulasi yang seperti apa? Mungkin simulasi yang ketika Bapak dan Ibu ngajarin penjumlahan, kemudian Bapak dan Ibu membuat simulasi, contohnya, anak-anak hari ini kamu akan menjadi seorang konsultan keuangan untuk teman kamu. Itu role-nya misalnya. Terus kemudian tugasnya kamu ini adalah membantu teman kamu agar bisa membeli dengan uang jajan yang sekarang, dengan uang jajan yang kebutuhan jajannya ini, tapi dia ingin membeli sebuah buku cerita di akhir bulan, apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga simulasi. Ini dia nggak benar-benar nyata. Bapak dan Ibu yang menciptakan kondisi itu, situasi itu. Tapi simulasi ini membuat anak kelas itu untuk fase B loh Bapak dan Ibu. Membuat anak fase B ini bisa berpikir kritis. Oh, dia akan wawancara temannya. Kamu uang jajannya berapa? Coba buat apa saja? Ini tadi disuruh ibu guru kan beli ini, beli ini, beli ini, tapi ingin beli ini 25.000 di akhir bulan. Berarti apa yang harus dilakukan? Dia jadi konsultan untuk temannya. Dipakailah penjumlahan dan pengurangan itu ditambahkan dengan berpikir kritisnya dia, digabungkan dengan idenya yang dikaitkan dengan kehidupan nyata berkaitan dengan uang jajannya anak-anak ini relevan, akhirnya anak bisa menghubungkan ide-ide. Nah, lebih jauh lagi Bapak dan Ibu merefleksi, kenapa saya tadi bilang merefleksi di sini berbeda dengan merefleksi yang biasa kita lakukan sambil menutup pembelajaran. Karena merefleksi di sini di taksonomi belumnya anak sudah bisa mencipta dan mengevaluasi lebih dalam. Anak sudah bisa berpikir abstrak. Nah, aktivitasnya yang akan Bapak dan Ibu instruksikan untuk anak-anak adalah mencipta dan mengevaluasi. Anak mampu anak mampu menciptakan atau menghasilkan solusi. Anak mampu membandingkan, compare, kontras itu juga sudah di tahap yang lebih dalam lagi, memperluas dan menerapkan ide, berpikir abstrak. Jadi eh, tidak sekedar nanti ketika di kelas itu, ketika di tahap merefleksi, tidak sekedar bertanya mana yang tidak dipahami,
apa yang akan kamu tingkatkan? Tidak. Jadi Bapak dan Ibu perlu untuk tanya, nih nanti apa yang kamu lakukan ini ke depannya bisa lebih berkembang lagi atau tidak? Ya, anak akan berpikir lagi nih, mengevaluasi lagi yang sudah dilakukannya. Bahkan mungkin akan muncul hal-hal yang baru. Oh ya, tadi saya udah buat kue dengan bergizi. Mungkin ke depannya saya mau menciptakan kue yang seperti ini. Nah, muncul lagi menciptanya. Ini dari hasil apa? Dari hasil refleksi, Bapak dan Ibu. Tuh, nah, itulah pembelajaran mendalam, pengalaman belajar yang harus dilalui oleh murid-murid kita dari mulai memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu harus muncul, harus dialami oleh murid kita semuanya, proses berpikir ini. Gitu. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu bingung, saya pernah melakukannya. Sebenarnya ini kolaborasi dengan P5 ya, Bapak dan Ibu, tapi saya kebetulan karena bahasa Inggris saya merasa oh ini cocok juga nih kalau saya ikut bergabung dengan bahasa Inggris gitu. Jadi eh, bahasa Inggris saya adalah anak bisa menyusun teks deskriptif. Itu tujuan biasanya. Tujuan esensialnya, anak bisa memecahkan solusi terkait lingkungan, kemudian mengkomunikasikannya dalam bentuk teks deskriptif. Jadi ada memecahkan persoalan lingkungan, gitu yang esensialnya. Gitu. Nah, ini yang saya lakukan kolaborasi dengan kimia, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Saya tidak memberikan teks dulu, saya ngajak anak-anak jalan-jalan, kemudian mereka lihat minyak-minyak di kantin itu dibuang ke tempat sampah, kemudian bahkan ada ibu kantin yang pakai lagi sampai hitam sekali baru dibuang. Nah, anak-anak akhirnya mencari cara bagaimana agar ini bisa bermanfaat untuk dengan yang harga murah tapi bisa dipakai untuk teman-temannya di sekolah oleh orang anak-anak pramuka yang selama ini kalau mereka camping masak itu harus beli bahan bakarnya yang mahal-mahal gitu. Nah, akhirnya mereka bisa menciptakan satu kompor. Di YouTube itu banyak Bapak dan Ibu kompor seperti ini, tapi yang anak-anak kami buat itu berbeda. Karena dari hasil apa? Dari hasil mereka berefleksi atas hasil yang sudah diaplikasikan itu. Jadi ketika Miss ini nggak sama loh dengan di YouTube. Kenapa nggak sama? Karena kita pakai baterai untuk menghidupkan kompornya ini sebenarnya kita pakai baterai yang bekas loh Miss, katanya gitu. Ini kok bisa? Tapi ini kenapa pakai listrik? Iya, karena kita kemarin kesusahan cari baterai yang sudah bekas. Akhirnya kita coba apakah pakai listrik dengan daya yang wattnya rendah juga bisa. Akhirnya bisa 3 watt. Oh, seneng banget. Nah, kemudian si kompor ini ternyata juga panas. Akhirnya kita buat tempat blower karena ini harus ada blower. Ini Bapak dan Ibu ketika saya melihat mereka bercerita dari hasil refleksi kemudian mereka bisa seperti itu kemudian mereka mengatakan ini harusnya bisa lebih lagi Miss cuman kita belum sempat waktunya tidak cukup. Nah, anak memotivasi diri ini bisa dipakai pramuka ini sekarang saja kita serahkan pada pramuka dipakai tinggal minta minyak jelantah ke ibu kantin langsung nyala dan apinya biru. Nanti kalau mau lebih biru lagi, ketika si tisunya sudah terbakar sempurna, katanya gitu. Ini kalau Bapak dan Ibu lihat betapa berbinar-binarnya mereka cerita, karena mereka mengalami sendiri, mereka gagal bangun lagi, kemudian mereka bisa tahu, oh ini harus di seperti ini kan, dan sebagainya, refleksinya jalan, itu ada kegembiraan yang muncul. Ini menggembirakan yang saya sebut tadi. Gitu. Dan ini bukan hal, ini memang untuk SMA. Tapi ini bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan Bapak dan Ibu. Bisa berarti artinya pembelajaran mendalam ini bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Bisa dilakukan bahkan dengan cara yang sangat sederhana. Ini kami berada di kampung ya Bapak dan Ibu dengan apa ya akses yang tidak banyak, tapi tetap bisa melakukan ini. Gitu. Dan ada yang tumbuh loh di dalam diri anak-anak itu mereka menjadi semakin kritis, bisa bisa sampai tahu ini bisa digantikan oleh baterai bekas, kemudian dayanya 3 watt, kemudian harus pakai blower dan itu kan dari hasil berpikir kritisnya mereka. Mereka juga semakin kreatif dan inovatif. Nah, ini contohnya. Nah, ini semua itu harus tidak lepas dari peran Bapak dan Ibu guru yang sekarang di dalam pembelajaran mendalam ini perannya bertambah 3 ini, aktivator, kolaborator, dan culture builder. Aktivator itu
Jadi Bapak dan Ibu ini membantu anak-anak ini mengkonstruk pemahaman mereka sendiri, tidak sekedar memberikan, tapi mengkonstruk. Tapi ayo nak kamu cari pemahaman kamu sendiri. Jadi memberikan kesempatan itu pada anak-anak, memberikan stimulusnya seperti apa agar anak ini mau apa ya, tidak sekedar eh, menjadikan Bapak Ibu gurunya itu satu-satunya sumber belajar. Kolaborator tadi kita sudah bahas ya, Bapak dan Ibu perlu untuk berkolaborasi dengan orang tua, dengan lingkungan, bahkan driver ojol, ibu kantin seperti tadi pun bisa diajak berkolaborasi. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu mengajak murid-murid Bapak dan Ibu untuk berkolaborasi, merancang pembelajaran sampai dengan asesmen. Percaya bahwa mereka bisa, mereka adalah mitra gitu. Pengembang budaya, Bapak dan Ibu. Ini budaya apa sih yang ingin Bapak dan Ibu munculkan? Kalau di dalam pembelajaran mendalam itu budayanya adalah anak-anak yang bertanya. Nah, ini nggak bisa ujuk-ujuk muncul anak-anak ini. Seringkali mereka kelas diam nggak berani nanya. Ini Bapak dan Ibu kembangkan budaya anak bertanya ini. Dimulai dari pertanyaan sederhana, anak merasa nyaman lingkungannya, merasa aman bahwa ibu gurunya tidak akan menyalahkan dia, bahwa kesalahan itu biasa, normal di kelasnya. Ini budaya ini harus dibangun, tidak bisa dibiarkan tumbuh sendirinya. Nah, itu sebagai pengembang budaya. Nah, ini tadi pakai praktek pedagogis. Praktek pedagogis ini adalah strategi Bapak dan Ibu, metode. Metode apa yang mau Bapak dan Ibu pakai? PJBL kah? Inquiry, Advanced Organizer, atau eh, metodenya Bapak dan Ibu sendiri? Silahkan, boleh. Kemudian teknologi apa yang akan Bapak dan Ibu pakai untuk memperdalam? Karena dengan teknologi kita bisa memperluas anak, bisa berbicara, berhubungan dengan narasumber lain di belahan bumi lain. Ini membuat pemahaman mereka menjadi lebih utuh. Tuh, bermitra juga sama, kayak gitu membuat mengkoneksikan dengan dunia nyatanya anak-anak dan lingkungan pembelajaran yang Bapak Ibu ciptakan, bukan hanya lingkungan di ruang kelas saja, tapi juga lingkungan virtual perlu Bapak dan Ibu pakai agar itu tadi anak-anak menjadi lebih mendalam pemahamannya. Juga budaya belajar yang ada di kelas Bapak dan Ibu. Tuh, nah, ini budaya belajar di PM itu murid yang bertanya, pertanyaan jauh lebih dihargai daripada jawaban. Menggunakan beragam model pembelajaran agar anak semakin kaya dan semakin mendalam. Koneksi yang jelas dengan dunia nyata. Sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Dan murid berkolaborasi di dalam maupun di luar kelas. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga adalah asesmen yang transparan dan otentik. Asesmen otentik ini berarti asesmen yang bisa berupa asesmen kinerja yang berhubungan dengan dunia nyata. Jadi otentik itu selalu berhubungan dengan dunia nyata. Tidak sekedar asesmen yang hanya mengukur pemahaman saja. Kalau Bapak dan Ibu memberikan sumatif dalam bentuk pilihan ganda atau eh, apa tertulis yang anak hanya mengerjakan misalnya fotosintesis adalah, maka itu nggak bisa mengukur keseluruhan proses pembelajaran mendalam, tidak bisa mengukur apakah anak sudah pemahamannya sudah mendalam atau belum, apalagi kalau dinilainya hanya dari angka. Bisa jadi anak saat itu sakit, dia jadinya nggak bisa mengerjakan padahal dia paham. Bisa jadi anak tidak paham tapi nilainya 100 karena dia nebak-nebak saja atau mencontek. Nah, nggak bisa mengukur itu, maka asesmennya harus yang otentik agar bisa mengukur. Ini Bapak dan Ibu tips biar biar nanti nggak terjebak seperti yang saya bilang tadi di kegiatan pembelajaran yang sebenarnya belum mendalam tapi kita anggap mendalam. Maka Bapak dan Ibu perlu ada tujuan esensial. Tujuan esensial ini yang nantinya dikaitkan dengan kondisi nyata anak-anak. Pergunakan backward design. Jadi dari tujuan esensial ini mundur dulu ke belakang pakai asesmennya apa ya? Buktinya apa ya? Kalau cuman misalnya tujuan Bapak Ibu memahami, anak-anak bisa memahami peredaran darah. Berarti kalau kita bayangkan asesmennya, oh kalau cuma sekedar memahami kan mungkin anak presentasi, baca presentasi kan sudah cukup. Ya, berarti belum dong. Oh, berarti apa nih yang karena tujuan esensial akhirnya kita juga bisa membayangkan bukti-bukti yang ingin kita peroleh dari hasil anak sudah belajar ini apa. Tuh. Nah,
authentic assessment, kemudian masalah nyata yang relevan, hubungkan selalu dengan masalah nyata, maka pembelajaran Bapak dan Ibu akan menjadi lebih mendalam. Terus kemudian jadikan kegiatannya berkesadaran, bermakna, menggembirakan sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Oke, Bapak dan Ibu, yang terakhir, pembelajaran mendalam bukan hanya soal strategi mengajar, tetapi soal membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak dari peserta didik. Ketika pembelajaran menjadi berkesadaran, siswa hadir sepenuhnya. Ketika pembelajaran bermakna, siswa merasa terhubung. Ketika pembelajaran menggembirakan, siswa bertumbuh dengan antusias. Maka kita tidak sekedar menyampaikan materi, tapi menyalakan makna. Karena pada akhirnya, tugas kita bukan hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan. Dan itulah kekuatan sejati dari pembelajaran mendalam. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada Kak Vanessa. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih banyak Ibu Niken atas pemaparan dan juga sharing ilmunya. Saya yakin banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan pada hari ini yang sangat informatif mengenai pembelajaran mendalam. Penjelasan yang Ibu berikan tentunya memberikan kita nih wawasan baru bagi penerapan mode pembelajaran ini di kelas. Oke, untuk memperdalam materi dari Ibu Nika, saya sudah banyak dari Bapak dan Ibu guru yang memberikan pertanyaan nih. Cuma mungkin kita akan kasih kesempatan terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya langsung. Dan saya lihat sudah ada yang raise hand. Mungkin kita coba dari yang pertama dulu raise hand ya dengan Bapak Mansur masih ada Pak? Masih mengikuti, Pak? Masih ada, Bu. Oke, baik. Silahkan Bapak yang ada yang ingin ditanyakan boleh, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya bersyukur sekali hari ini mendapat email dari Gramedia karena bisa ikut dalam kegiatan webinar ini terkait dengan pembelajaran mendalam. Apa yang kami dapatkan dari pertemuan hari ini itu mirip dengan apa yang pernah kami lakukan di sekolah kami 2 minggu lalu tentang kursus pembelajaran mendalam, tidak jauh berbeda, bahkan hampir sama di beberapa poin-poin yang diberikan. Yang belum terjawab sampai sekarang di sekolah kami dan di Kabupaten Sinjai itu di Sulawesi Selatan adalah apakah sekarang ini benarkah itu P5 sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan PJBL. Kalau misalnya betul tidak ada lagi P5 dan eh, yang ada sekarang PJBL, bagaimana model implementasinya di dalam pembelajaran nanti itu, Bu? Sekian. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih. Langsung dijawab ini Kak Vanes. Silakan Ibu, boleh langsung dijawab Ibu. Baik. Jadi Pak, sampai sampai kita belum mendapatkan surat keputusan atau misalnya keputusan menteri dan sebagainya, berarti kita belum bisa mengatakan bahwa P5 ini dihapuskan atau diganti oleh PJBL. Mungkin itu baru spill-spill saja, tapi belum ada dasarnya, belum ada keputusannya. Kalaupun misalnya nanti P5 ini digantikan oleh PJBL, artinya dia PJBL ini adalah sebagai ejawantah dari pembelajaran mendalam. Jadi eh, beruntung sekali kalau ternyata pembelajaran mendalamnya nggak disatukan di dalam kelas gitu. Karena kan kasihan nanti anak-anak ini kalau setiap mapel dia pakai project based learning. Bayangkan ada 16 mapel mereka project based learning semua kan pasti pusing. Maka ketika ini jadi pembelajaran mendalam harus ada kolaborasi antar mapel, berkolaborasi antar mapel sehingga nanti PJBL-nya itu dalam satu semester tidak jadi banyak, mungkin hanya dua paling banyak gitu. Jadi tetap mirip dengan P5 jadi konsepnya ya Pak. Jadi kan nggak banyak, hanya ada satu project malahan kalau P5 kan, atau dua. Tuh. Gitu Bapak, semoga Ya, membantu. oke. Terima kasih, Bu. Baik, sudah terjawab Bapak Mansur pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau begitu mungkin kita bisa next ke penanya lainnya ya Ibu ya. Di sini sudah ada Bapak Rizal Kurniawan yang juga sudah raise hand. Halo Bapak Rizal. Selamat sore, Ibu. Ya, sore Bapak.
Baik, Bapak boleh langsung saja pertanyaannya. Ya, mohon maaf sebelumnya saya off cam ya karena ini jaringannya tadi tadi kurang stabil di sini. Eh, ya Bu Niken, saya izin bertanya Bu, kan saya memahami penyampaian materi dari Bu Niken tadi terkait deep learning gitu ya Bu. Saya ini ya agak sedikit cerita tapi ya nggak panjang banget. Dari saja. Jadi intinya saya punya murid, mereka itu sudah diberi apa ya namanya ya teguran sanksi jika mereka sudah ada sudah melakukan kesalahan dan sebagainya, baik itu oleh saya sendiri ataupun oleh rekan kerja gitu ya. Nah, tapi tidak ada efeknya gitu, tidak ada hasilnya gitu. Secara attitude-nya mereka juga masih belum punya, kemudian eh, apa namanya exploringnya juga mereka sangat kurang gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira nih apa yang harus dilakukan oleh guru untuk menerapkan metode deep learning ya kalau menghadapi tipe-tipe karakter siswa yang seperti itu gitu. Atau mungkin pendukungnya apa gitu kalau memang ada pendukung mungkin deep learning itu bisa dikombin dengan metode yang lain itu kira-kira apa ya gitu. Dan bagaimana cara ya kita itu bisa punya pengaruh di kelas gitu ya agar mereka setidaknya bisa diarahkan dengan baik. Terima kasih Bu. Kak Vanes bisa diulang yang bagian awal tadi agak putus-putus di saya kedengarannya. Ya, baik. Bagaimana Ibu? Yang bagian awal tadi Bapak eh, di saya tadi putus-putus agak putus-putus yang bagian awal. Oh, bagaimana Bapak Rizal? Apakah bisa diulang sedikit? Karena tadi memang sedikit putus-putus yang saya dengar menceritakan siswanya Bapak nih, seperti itu. Khawatir miskom. Masih tersambung Bapak Rizal? Sepertinya Iya, terlempar. sudah. Ibu, Ya, eh Ya, bisa terdengar baik. suaranya? bisa Ya, diulang Sudah Kak, ya? tapi putus-putus ya, agak tidak Oh iya. jelas di saya. Iya, jadi yang pertama tadi saya punya murid gitu ya. Mereka itu secara attitude juga kurang, secara exploringnya juga mereka sangat kurang gitu kan. Padahal sudah diberikan teguran secara halus ataupun sanksi sosial, sorry, sanksi moral, maaf. Itu juga masih tidak ada hasilnya gitu ya, masih tetap gitu. Karena si murid ini memang kalau di luar kelas itu memang saya adalah apa ya teman apa ya namanya ya teman seorganisasi sekomunitas gitu ya. Kebetulan saya memang menjadi guru tidak tetap sih di sekolah tempat dia bersekolah gitu. Nah, itu yang membuat dia itu kayak tidak ada pengaruhnya. Apa saya tidak mempunyai pengaruh gitu ya di hadapan mereka sehingga saya agak kesulitan gitu menerapkan deep learning. Nah, kira-kira apa nih yang harus saya lakukan untuk menerapkan metode deep learning terhadap siswa-siswa yang memiliki karakter seperti itu gitu. Atau mungkin kalau ada pendukung atau combine, deep learning ini bisa dikombin dengan metode apa? Hmm. Seperti itu Bu Niken. Apakah sudah tertangkap dengan Jelas Pak, jelas? jelas sudah Oke, baik, suaranya terima sekarang. kasih. Terima kasih Pak. Baik. Jadi kalau masalah hubungan ya Pak, hubungan dengan murid-murid tadi Bapak malah mengawalinya bahwa mereka juga teman satu komunitas, akhirnya mereka tidak respect dan sebagainya. Nah, kalau masalah hubungan ini pasti akan berpengaruh pada kontribusi yang kita inginkan dari anak-anak ini. Ketika kok anak-anak ini nggak mau diajak, artinya anak-anak nggak mau diajak untuk berkontribusi. Apa saya terlalu kurang atau apa? Nah, eh, refleksi yang Bapak lakukan diawali oleh kalau saya bisa memberikan saran, diawali oleh refleksi tentang relasi, Pak. Jadi, perbaiki dulu relasinya. Apakah selama ini hubungan Bapak dengan murid-murid itu relasinya sudah bagus atau hanya ketika Bapak bertemu dengan murid ini Bapak hanya sekedar menasehati saja atau ketika lagi-lagi ketika ketemu di kelas itu hanya ada hubungan antara murid dan guru yang mereka hanya mendengar Bapak
yang bicara gitu. Nah, ketika ini masih dilakukan, artinya kita perlu bertanya, eh, apakah memang seperti ini? Karena harusnya pertemuan-pertemuan Bapak dengan mereka itu adalah pertemuan yang memperkuat relasi. Relasinya dulu nih diperkuat. Kalau kata Ibu Ice Hodijah itu ya, Pak, ketika kita ingin menyuruh seseorang untuk berkontribusi, maka yang perlu dilakukan pertama kali itu bukan komunikasi, tapi memperbaiki relasi. Semakin kuat relasi, maka semakin mudah kita untuk berkomunikasi dengan anak-anak ini. Saya nggak tahu relasi seperti apa yang akan Bapak perkuat dengan mereka. Mungkin Bapak akan nggak apa-apa misalnya mereka menganggap Bapak apa ya mereka teman dulu misalnya, tapi kemudian dari hasil ngobrol, dari hasil boleh-boleh kombinasikan dengan kegiatan apa ya restitusi mungkin ketika Bapak panggil dan berisi pertanyaan-pertanyaan itu dikombinasikan sambil Bapak memperkuat relasi, itu nanti ketika ini sudah kuat, komunikasi akan menjadi semakin mudah. Tanya, berdasarkan penelitian juga. Ketika komunikasi ini semakin mudah karena relasi yang diperkuat, maka kontribusi akan semakin mudah juga kolaborasi dan kontribusi ini mengikuti. Mau nyuruh apapun, biasanya akan mudah kalau relasinya sudah baik. Jadi, Bapak bisa kombinasikan pembelajaran mendalam ini sebenarnya fleksibel dan ini bukan hal yang baru ya, Pak. Pembelajaran mendalam ini sudah sejak lama saya sekaligus tadi ngintip di chat ada pertanyaan apa bedanya sebenarnya ini sudah pernah kita lakukan semua kalau kalau teman-teman misalnya tujuannya itu adalah membuat kritis kemudian sudah pernah menghubungkannya dengan dunia nyata kemudian anak-anak ada yang tumbuh itu teman-teman sudah melakukan pembelajaran mendalam berkesadaran bermakna dan menggembirakan bukan hal yang baru ini pendekatan yang sudah ada sejak dulu gitu jadi hanya pendekatan saja. Nah, jadi ini bisa digabungkan dengan apa? Digabungkan dengan restitusi, dengan coaching. Guru ini juga bisa jadi coach. Ajak perkuat relasi dulu. Ini yang penting banget nih, Pak. Berarti eh, refleksinya di relasi dulu apa yang salah ya dengan hubungan saya dengan mereka? Apa yang perlu saya lakukan nih agar relasi saya membaik dengan mereka? Gitu. Itu sih Pak, kalau saran dari saya gitu. Karena saya juga nggak tahu kondisi sebenarnya hubungan Bapak dan murid-murid ini seperti apa. Tapi itu saran saya, perbaiki relasi dulu agar komunikasi menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Ini hubungan relasi ini seperti kalau teman-teman ingat yang guru penggerak ya, ada juga em, di modul-modulnya guru penggerak itu perkuat relasi, maka komunikasi akan menjadi semakin kuat, maka akan bisa diajak untuk berkolaborasi dan berkontribusi. Berkontribusi itu banyak terhadap pembelajarannya juga bisa. Itu semoga membantu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pertanyaannya Bapak Rizal, semoga harapannya setelah mengikuti webinar ini, baik relasi maupun komunikasi dengan peserta didikan menjadi lebih lancar dan hubungannya lebih baik begitu ya, Bu ya. Terima kasih banyak Bapak Rizal, pertanyaan yang sangat bagus. Di sini masih ada pertanyaan lagi nih, Bu. Ada yang raise hand lagi. Bapak Rahmat Kurniawan, dari tadi sudah raise hand, sudah on cam. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat Waalaikumsalam biasa Bapak. buat kita semua. Silakan Bapak Untuk Ibu pertanyaannya. ya, untuk Ibu Niken, saya ingin menanyakan Ibu, di antara skala 1 sampai 100% itu untuk deep learning ini persiapannya sudah berapa persen, Bu, untuk dirilis dan kira-kira ada kesamaan nggak dengan deep learning dengan sebelumnya, metode sebelumnya yang telah ada. Yang kedua, yang ketiga berarti ini Bu ya. Yang ketiga, saya menanggapi dari pertanyaan Pak Rizal Kurniawan tadi itu, Rizal ya Bu ya, Rizal atau pokoknya Kurniawan juga nama beliau. Saya hanya menanyakan fenomena yang terjadi yang telah saya lalui itu kalau misalnya untuk kategori anak SMP sangat-sangat wajar Pak karena mereka tuh dalam proses puber ya Pak ya kadang sesuatu yang kita anggap bukan anggap kita jadikan suatu ya guyonan biar mereka nggak ngantuk kadang mereka perspektifnya sudah lain gitu kan atau enggak gini untuk anak-anak yang attitude susah itu biasanya teman-teman teman-teman guru kita yang lain itu
tidak acuh juga sebenarnya Pak dengan mereka dalam proses belajar mengajar gitu. Jadi ketika Bapak masuk itu Bapak kena imbasnya Pak, dan itu pernah saya lalui juga Pak. Jadi ketika saya masuk gitu kan, jadi ketika saya masuk itu kenapa ya anak-anak nih malas belajar? Ternyata setelah saya lihat ya, setelah saya lihat dan perhatikan berarti oh ternyata guru sebelumnya itu memang membuat anak-anak itu seperti itu untuk malas belajar. Makanya kena imbas di Bapak itu. Jadi ya komunikasi antar guru aja sebenarnya itu Pak. Sekian Ibu, mohon dijawab pertanyaan saya Bu Niken ya. Mohon maaf Bu. Assalamualaikum. Oh, Terima kasih Bu terima Fani. kasih Pak Rahmat. Baik, yang pertama, berapa persen sih persiapannya untuk dirilis? Kalau ini saya kurang, kalau persiapan secara global sih saya nggak tahu ya Pak, karena saya hanya berada di tim yang menyusun naskah akademik itu saja. Selanjutnya, seperti misalnya mereka mereview kembali paparan dan sebagainya, itu saya tidak ikut terlibat di sana. Tapi kalau dilihat dari sekarang sudah ada pelatihnya, sekarang sudah ada fasilitator, kemarin juga ketika saya melihat grup itu ternyata Bapak dan Ibu Profesor ini sedang menyusun apa ya semacam juknis untuk Bapak dan Ibu guru di lapangan. Ya, kelihatannya sebentar lagi ini akan siap untuk dirilis. Gitu. Sepertinya, Pak. Tetapi kalau berapa persennya karena saya tidak terlibat di proses yang sekarang, saya tidak begitu paham. Kemudian yang kedua, tadi Bapak bertanya apa yang membedakan ya, Pak? PM ini dengan PM yang sebelumnya ya, gitu. Sebenarnya nggak ada, Pak. PM itu sama aja. Kita juga mengadopsinya dari Fulan. Kalau misalnya dari dulu-dulu baca Bapak dan teman-teman semua di sini baca bukunya Fulan, ya pembelajaran mendalam itu ya diadopsinya dari Fulan itu yang ada 6C itu. Creativity, critical thinking, communication, citizenship, kayak gitu, itu sama. Apa yang kita lakukan dulu pun sama. Kalau kita melakukan P5 dengan benar pun itu sudah pembelajaran mendalam gitu. Itu nggak ada bedanya. Terus kenapa kok sekarang ini digembar-gemborkan? Ya itu Pak, untuk memperkuat guru-guru agar lebih konsisten untuk melakukannya. Gitu kan. Kalau dulu kalau nggak ada kayak gini, ya guru-guru mau melakukan mau nggak terserah. Tapi ketika ini menjadi diresmikan, dirilis, akhirnya entah terpaksa atau tidak, guru-guru akhirnya melakukannya. Jadi memperkuat apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, membuatnya menjadi konsisten, membuat Bapak dan Ibu guru menjadi lebih proaktif untuk menangani masalah siswa kita dan pendidikan ini. Gitu aja, Pak. Semoga membantu. Terima kasih tadi bantuannya untuk Pak Rizal. Oke, bagaimana Pak Rahmat? Apakah sudah cukup menjawab, Bapak? Oke, baik kalau begitu. Mungkin kita bisa next ke penanya selanjutnya nih, yang mungkin akan menjadi penanya terakhir karena waktu juga seperti itu ya. Dari Ibu Krisye yang sudah mengangkat tangan. Selamat sore Ibu Krisye. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya, Dengar suara baik. saya, Bu? Iya, kedengar Bu. Oke. Oke, baik Ibu pertanyaannya. Silakan. Ini ya, Bu, maaf supaya jaringannya bagus gitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bu Niken untuk pemaparan materi yang sangat informatif dan menambah pemahaman saya tentang pembelajaran mendalam ini. Saya tertarik sekali, Bu, dengan bagaimana pengalaman belajar ini disampaikan ke anak-anak gitu, Bu. Tadi kan mulai dari memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Dan mungkin bukan hanya saya juga, mungkin ada beberapa guru yang pasti akan merasa, wah, ini akan menjadi pekerjaan berat nih bagi guru-guru, pasti akan seperti itu karena untuk membuat anak-anak memahami dengan menyampaikan pengetahuan esensial, kemudian pengetahuan aplikatif dan pengetahuan nilai dan karakter, kemudian diaplikasinya, kemudian direfleksinya, dan ini bukan waktu yang singkat untuk merancang itu sudah pasti ya Bu Niken ya. Dan ketika saya mendengarkan penjelasan Ibu tadi juga saya merasa wow ini pekerjaan yang lumayan berat juga untuk guru seperti itu. Dan saya meyakini juga banyak guru-guru seperti saya yang mungkin akan merasa kewalahan untuk melakukan hal itu. Mungkin saya ingin
minta tips sebenarnya dari Ibu Niken. Apakah semua ini, misalkan pada contohnya untuk pengalaman belajar mengaplikasi, mulai dari karakteristiknya, oh siswa itu harus mampu menghubungkan, siswa itu harus mampu menerapkan dan apa tadi, mengembangkan, terus berpikir kritis. Nah, apakah ini harus semuanya ada dalam satu rancangan pembelajaran yang kita buat seperti itu? Atau oh boleh misalkan eh, satu saja dulu mungkin untuk aplikatifnya atau untuk pengalaman belajar mengaplikasi pada proses ini satu saja, misalkan hanya mampu untuk menghubungkan konsep baru gitu, Bu. Karena ini merupakan yang saya bilang tadi, Bu, ini pasti banyak guru yang akan menganggap bahwa ini adalah satu pekerjaan berat bagi guru. Mungkin lebih jangan terlalu memberatkan guru lah gitu. Tapi menerapkan pembelajaran mendalam ini saya sangat setuju sekali dan sangat baik bagi anak-anak. Bukan hanya mereka tahu pengetahuannya saja, tapi mereka mampu mengaplikasi dan merefleksinya. Mungkin itu Bu, minta tips dari Bu Niken bagaimana lebih baik agar banyak guru mungkin yang merasa dibebankan bisa mengurangi bebannya gitu. Ya, terima kasih Bu Niken, saya kembalikan ke Mbak Vanessa. Ibu masih termute audionya. Oke, terima kasih ya. Iya, memang banyak, bukan banyak guru bahkan Bu Krise ya, tapi hampir semua guru ketika hadapkan pada ini loh, harus melakukan ini sekarang, itu langsung baru juga yang kemarin pun sudah terasa berat, ditambah lagi yang ini gitu. Setiap saya berbagi mesti ada yang seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, eh, tapi tadi kalau dari apakah harus semuanya? Tidak, Bu. Tidak harus semuanya. Apalagi di tahap kita masih mencoba, di tahap kita masih mau memulai. Bisa yang ringan-ringan saja, bisa hanya satu saja tadi. Yang penting ada yang tumbuh di dalam diri anak-anak. Apakah hanya empatinya misalnya yang tumbuh, belum belum sampai berpikir kritis karena baru kita saja yang membantu anak-anak ini misalnya. Em, kan harusnya kalau kalau yang sudah mahir mungkin nanti muncul dari anaknya tadi. Anaknya akan berpikir kritis sendiri, anaknya akan menghubungkan sendiri, anaknya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Itu kalau sudah mahir, Bapak dan Ibu. Kalau di tahap kita sekarang nih, kita sedang mencoba, kita tidak perlu berpikir bahwa itu semua harus ada di kelas kita. Tidak. Misalnya kita mau anak kita doyan bertanya saja dulu. Itu pun tidak apa-apa Bapak Ibu lakukan. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu nih, ketika anak-anak nanti sudah senang bertanya, berarti saya nanti bisa meningkatkan pembelajaran saya, membuat pertanyaan yang bareng-bareng sama anak-anak ini, membuat pertanyaan-pertanyaan kritis. Itu critical thinkingnya udah mulai kita munculkan sedikit demi sedikit. Misalnya kalau kondisi ini sudah mulai tumbuh, kemudian kalau sudah muncul critical thinkingnya, mungkin anak-anak akan berpikir tentang buat apa ya agar bisa menolong orang itu, buat apa ya agar lingkungan menjadi lebih baik. Nah, nanti akan mulai muncul lagi mengaplikasinya. Jadi, bertahap Bapak dan Ibu, boleh dilakukan secara bertahap. Tidak perlu mempersulit Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu masih baru bisa di tahap saya baru bisa membuat anak-anak ini yakin bahwa kenapa mereka belajar ini. Saya baru bisa membuat anak-anak itu percaya bahwa mereka harus belajar ini karena ini berguna untuk mereka. Itu pun sungguh tidak apa-apa dan itu luar biasa. Sulit loh Bapak dan Ibu membuat anak-anak ini yakin untuk percaya bahwa pembelajaran yang mereka lakukan di kelas ini berguna untuk mereka bahkan setelah mereka sesaat setelah mereka keluar dari kelas. Bukan nanti gunanya nanti ini pembelajaran kamu ini gunanya nanti di kemudian hari. Misalnya kalau kamu nggak lupa nih akan seperti ini. Bahkan mereka itu tahu bahwa ketika mereka keluar dari kelas, pembelajarannya mereka tuh langsung bisa diterapkan loh gitu. Ketika mereka keluar dari kelas, apa yang mereka lihat di lingkungan mereka tuh, oh saya bisa nih pakai yang tadi diajarkan ibu guru. Itu saja sudah cukup apa ya menantang Bapak dan Ibu. Saya nggak mau bilang sulit, menantang. Dan yang ketika saya bicara tentang pembelajaran mendalam, artinya itu kita sedang bicara sesuatu yang saya sebagai guru tahu itu adalah ideal. Mungkin ada yang bilang, wah itu teori Bu Niken, kenyataannya di kelas itu nggak seperti itu. Di kelas itu anak-anak saya tuh berantakan parah, lari ke sana ke sini gitu. Jadi saya tahu Bapak dan Ibu, tapi ketika Bapak dan Ibu melakukan satu langkah kecil saja, tapi Bapak dan Ibu tahu arahnya ke sana,
maka apa yang Bapak dan Ibu lakukan itu sudah sangat berarti. Kalau Bapak dan Ibu nggak melangkah, maka nggak akan pernah sampai ke sana kan. Langkah saja dulu, apa nih yang bisa Bapak dan Ibu lakukan, silahkan lakukan. Kalau Bapak dan Ibu belum bisa menghubungkan eh, pembelajaran dengan dunia nyata misalnya, lakukan saja dengan yang sangat sederhana. Misalnya seperti saya nih, saya ngajarin teks. Tapi saya merasa kalau cuma nyuruh anak membuat teks, menulis, itu kayak kurang kurang srek gitu, kurang cuman apa, cuma nyuruh paling berarti dia bahasa Inggrisnya udah bisa mengajar bahasa Inggris, tapi kok dia nggak berguna ya? Sekarang kan belum dibutuhkan. Apa nih? Oh, ayo kita hubungkan teks ini dengan membantu lingkungan. Jadi nanti komunikasinya pakai bahasa Inggris, tapi anak tetap membantu lingkungan. Membantu lingkungan itu bukan belajar bahasa Inggris tuh. Tapi tapi kita sedang mengusahakan anak-anak ini untuk mencapai profil dimensi lulusan tadi gitu. Jadi sedikit aja membantu lingkungan nggak harus seperti yang saya lakukan, misalnya anak-anak bikin kompet, tidak. Misalnya ketika anak berkesimpulan, di anak-anak yang kecil, dia berkesimpulan, oh dari hasil ini berarti saya itu harus selalu memisahkan sampah plastik yang ini dan yang ini. Ketika anak sudah berkesimpulan seperti itu dan itu tumbuh dari dirinya sendiri, pembelajaran Bapak dan Ibu pun sudah mendalam. Jangan takut kalau itu kalau sederhana itu tidak mendalam, nggak seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi walaupun sederhana, walaupun kecil, walaupun remeh, tapi ketika itu menumbuhkan, saya yakin Bapak dan Ibu sedang menuju ke arah yang lebih dalam lagi. Gitu, semoga bisa membantu. Jadi jangan takut Bu Krisce, silahkan lakukan yang Ibu bisa. Kalau cuma satu, saya baru bisa di tahap ini, gak apa-apa. Lakukan saja, yang penting kita sudah tahu arahnya kemana. Dan lakukan itu untuk murid, murid, dan murid. Semoga membantu ya Ibu. Baik, terima kasih banyak jawabannya Ibu Niken. Ibu Krisya, bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab atau ada yang ingin ditanggapi lagi, Ibu? Ya, terima kasih Bu Niken luar biasa. Apa masih boleh saya tanya sedikit, Bu? Bu. Boleh, silakan Ibu. Mungkin ada sedikit yang masih mengganjal karena kurangnya pengetahuan saya untuk memahami sesuatu mungkin ya Bu ya. Saya ingin tahu Bu, tadi kan yang untuk pembelajaran mendalam ini pengalaman belajarnya merupakan suatu siklus. Jadi mulai dari memahami, kemudian mengaplikasi, merefleksi, dan memahami lagi, mengaplikasi gitu ya Bu ya. Mungkin bisa dikasih contoh Bu, ketika kami mungkin nanti akan menyusun perencanaan pembelajaran, bagaimana kita mengaitkan pembelajaran itu mulai dari memahami, mengaplikasi, kita sudah merefleksikan, dan pastikan hasil refleksi ini adalah yang akan kita pelajari selanjutnya gitu ya Bu ya. Mungkin bisa dikasih contoh Bu seperti apa mungkin prosesnya ketika dari merefleksi yang sudah kita lakukan, kemudian ke proses belajar memahami lagi. Gitu. Apakah itu seperti model kita melakukan ada anak-anak yang belum paham, kemudian kita ulangi lagi, atau proses belajar yang baru seperti apa? Mungkin minta contohnya sedikit Bu, nih kan mungkin dari mata pelajarannya Ibu yang bisa menjadi contoh buat kami juga. Terima kasih Bu Niken. Iya, betul Bu, seperti itu. Jadi karena ini kan ada panah ya. Satu-satunya yang ada panah kan hanya pengalaman belajar ini. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ketika kita sedang merefleksi, ada anak-anak yang misalnya saat itu hanya ikut-ikutan saja buat proyeknya misalnya. Terus ternyata dia tidak paham proses mengaplikasinya seperti apa, belum sampai ke sana. Kita boleh kok balik lagi ke tahap memahami, atau bahkan kita boleh explore lagi di bagian mengaplikasinya dengan cara misalnya nggak harus anak ini mengulang mengaplikasi lagi, tapi mungkin dia bisa bercerita, bisa dengan penguatan-penguatan kayak gitu. Jadi ini memang muter. Jadi bisa bisa seperti yang Ibu lakukan tadi, balik lagi ke pemahaman. Apakah boleh? Boleh. Kemarin Ibu bisa nonton YouTube-nya yang pengembang pembelajaran mendalam ini, Profesor Suyanto sama Prof Yuli. Di sana dijelaskan tentang siklus ini. Jadi eh, gimana siklus ini bukan seperti taksonomi ya Bapak dan Ibu. Jadi bukan kita nggak ada taksonomi pembelajaran mendalam, tidak ada. Yang ada yaitu taksonomi Bloom, taksonomi Solo. Jadi tahapannya memang memang dari
tadi C1, C2, C3 itu kan tahapan. Tapi kalau di dalam pembelajaran mendalam ini memang siklus. Jadi muter. Boleh habis refleksi balik lagi memahami ya boleh bisa Bu. Apalagi kalau kurikulum Merdeka ini kita masih di tahap kurikulumnya fleksibel. Si fasa ini harusnya kan panjang-panjang ya. Pemerintah membuatnya fasa A itu 2 tingkat gitu. Jadi memang masih boleh muter di sana sepanjang kalau memang kita butuhkan dan kita tahu anak itu memang butuh gitu. Masih boleh, Bu. Contohnya, contohnya seperti kalau misalnya ketika kalau di tempat saya tadi misalnya pembuatan kompor tadi. Harusnya nih, ketika sudah pembuatan kompor ini, masing-masing anak itu bisa merancang, eh, eh, dia bisa tahu urutan-urutan cara membuatnya seperti apa. Kemudian dia komunikasikan dalam bentuk deskriptif teks. Tapi ketika dia ada beberapa anak yang deskriptif teksnya kok seperti ini, ternyata dia dia salah memahami nih. Dia salah juga ada beberapa tahapan yang tertukar ketika membuat kompor. Nah, berarti ini ada tahapan-tahapan yang memang sepertinya dia belum paham. Boleh balik lagi ke anak ini untuk tahu di mana sih ternyata dia belum kehilangan momennya gitu. Di mana ya gitu. Jadi nggak apa-apa Bu, muter aja terus juga nggak apa-apa. Balik lagi. Baik, bagaimana Ibu Krisya? Apakah sudah cukup atas jawaban dari Ibu Niken? Oke, sudah 2 jempol, artinya udah cukup paham nih. Untuk jawabannya juga mungkin sudah lumayan memuaskan ya pertanyaannya. Oke, baik kalau begitu pertanyaan di kolom chat sebenarnya banyak banget Ibu Niken, tapi karena waktunya memang sudah terbatas ya harus berakhir, jadi mungkin sesi tanya jawab kita akhiri di sini begitu Ibu Niken ya. Dan Bapak Ibu guru lainnya, terima kasih banyak atas antusias dan segala pertanyaan yang telah diajukan. Mohon maaf sekali karena ternyata banyak yang bertanya gitu, antusias sekali dengan topik pada sore hari ini. Jadi sehubungan dengan waktu sharingnya yang Ibu Niken bisa sharingkan sudah berakhir. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa ditanyakan ke Ibu Niken di kesempatan baik lainnya seperti itu. Baik, sebelum Ibu Niken meninggalkan ruangan Zoom ini, kami persilakan Ibu untuk memberikan sedikit aja closing statement atau kesimpulan Ibu dari materi hari ini untuk Bapak dan Ibu guru yang sekiranya mungkin akan terus diingat gitu setelah dari webinar hari ini. Begitu Ibu. Silahkan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu saya kembali lagi ke closing penutup saya. Sebenarnya tadi pembelajaran mendalam itu bukan hanya soal strategi mengajar, tetapi soal membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak peserta didik gitu. Jadi, mari kita tidak sekedar menyampaikan materi saja, tapi menyalakan makna. Jadi, kalau misalnya ini susah, ka- tapi kita nggak boleh untuk kembali lagi ke ya sudah menyampaikan materi saja, tidak, tapi menjadikan pembelajaran Bapak dan Ibu tetap ada maknanya, walaupun cuman sedikit misalnya, walaupun anak berkontribusinya hanya kecil, nggak apa-apa, lakukan saja sepanjang Bapak dan Ibu melangkah. Artinya Bapak dan Ibu sudah semakin berusaha untuk mendekati ke tujuan yang ingin dicapai gitu kepada pembelajaran mendalam itu. Eh, yang penting kita tidak menyerah Bapak dan Ibu untuk mencerdaskan dan memanusiakan murid-murid kita demi masa depan yang lebih baik lagi. Gitu aja karena itulah sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini membentuk cara berpikir, merasa dan bertindak dari peserta didik. Gitu Kak Vanes, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Niken atas semua yang telah diberikan, pemaparan materinya juga sangat insightful bagi kita semua Ibu. Semoga Ibu selalu sehat dan juga selalu diberikan kelancaran dalam setiap kegiatan Ibu seperti itu ya Ibu ya. Dan sebelum Ibu keluar, kita boleh berfoto Ibu untuk dokumentasi. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang masih on cam atau off cam dari tadi boleh nih kita sama-sama on cam agar kelihatan nih wajah-wajahnya, senyum manisnya. Siapa tahu nanti bertemu di jalan bisa saling menyapa. Seperti itu. Boleh dibantu dengan Mas Bisma ya? Baik, oke. Oke, oke, udah siap. Baik, kalau gitu kita boleh hitung 1 sampai 3. Jangan lupa senyum manisnya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, masih ada 2 slide lagi. Ditahan senyum manisnya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Satu kali lagi.
Oke, cukup baik. Terima kasih banyak Ibu Niken. Sekali lagi, silahkan Ibu boleh meninggalkan Zoom meeting ini dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore Ibu, Selamat sehat sore. selalu. Oke, baik dan Bapak Ibu guru sekalian serta peserta webinar yang kami hormati, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya kembali mengingatkan untuk pengisian formulir presensi dan juga evaluasi sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat dan juga materi yang tadi sudah dipaparkan dapat dilakukan melalui link yang telah kami share di kolom chat Zoom atau Bapak dan Ibu dapat scan QR code yang tertera di layar kaca Bapak dan Ibu. Maksimal pengisian form presensi dan evaluasi kami tunggu sampai besok hari Jumat 11 Juli 2025 pukul 10 pagi. Dan pengiriman e-sertifikat serta materi yang tadi dapat berproses kurang lebih 14 hari kerja. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas antusias dan juga partisipasi pada acara webinar hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @gramedia_mitra_edu dan juga @siplagramedia serta komunitas guru belajar dan akun Facebook serta YouTube kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, serta silahkan bergabung ke WhatsApp channel Gramedia Mitra Edukasi Indonesia untuk mengenai informasi terbaru tentang event webinar, promo, dan informasi lainnya terkait pendidikan. Akhir kata, saya Vanessa selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di acara webinar bulan depan. Terima kasih. Selamat sore.